Salam pemirsa. Dalam perkembangan yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah, juru bicara Hamas pada tanggal 12 Februari menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan membebaskan semua sandera Israel sebelum tanggal 15 Februari 2025. Pernyataan ini datang bersamaan dengan laporan bahwa militer Israel tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran sengit, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan keras dengan menyebut, semua akan menjadi sangat buruk. Penolakan batas waktu dan eskalasi konflik. Dalam sebuah pernyataan resmi, pihak politik Hamas menolak batas waktu yang ditetapkan oleh Presiden Trump yang mengharuskan pembebasan seluruh sandera pada pukul 12 siang hari Sabtu, 15 Februari 2025. Beberapa pihak berspekulasi bahwa Hamas mungkin mengira negosiasi masih berlangsung dengan pemerintahan Presiden Biden, namun situasi kini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan nyata. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memberikan pernyataan yang semakin menghangatkan situasi dengan mengatakan, gerbang neraka akan terbuka bagi Hamas. Ia menegaskan bahwa intensitas peperangan di Gaza kali ini akan berbeda jauh dari konflik-konflik sebelumnya, terutama yang terjadi sebelum diberlakukannya gencatan senjata. Menurut Katz, perang ini tidak akan berakhir kecuali Hamas dikalahkan dan seluruh sandera berhasil dibebaskan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rubio, menyatakan bahwa selama organisasi seperti Hamas masih menguasai wilayah dan menjadi kekuatan utama di Gaza ataupun di wilayah manapun di Timur Tengah, perdamaian yang adil dan langgeng tidak akan tercapai. Pergerakan militer di perbatasan Lebanon. Dalam upaya menjaga stabilitas di kawasan perbatasan, militer Israel tengah mendirikan 5 pos terdepan di wilayah Lebanon yang saat ini telah menampung ratusan prajurit. Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, pasukan Israel seharusnya mundur setelah 60 hari. Begitu pula anggota kelompok Hizbullah. Kontrol wilayah tersebut kemudian akan diserahkan kepada militer Lebanon. Namun, Israel mengajukan permintaan untuk memperpanjang kehadiran di 5 pos tersebut selama 10 hari tambahan. Sementara itu, Amerika Serikat telah menyetujui kehadiran pasukan Israel untuk sementara waktu tanpa menetapkan batas akhir baru. Di sisi lain, kelompok Hizbullah mendesak pemerintah AS untuk memastikan penarikan seluruh pasukan Israel dari wilayah tersebut. Rencana serangan besar dan keterlibatan Iran. Mengutip 2 laporan intelijen AS yang dikutip oleh Wall Street Journal, diketahui bahwa Israel sedang merencanakan serangan besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran. Rencana ini diyakini merupakan respon atas dugaan keterlibatan Iran dalam mendukung Hamas dan kelompok Hizbullah, dengan ancaman aksi militer direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ini. Diplomasi dan upaya perdamaian regional. Dalam ranah diplomasi, pertemuan penting terjadi pada tanggal 12 Februari 2025 antara Raja Abdullah dari Yordania dan Presiden Trump. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama antara Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, dan Raja Abdullah yang menekankan pentingnya kerjasama untuk mencapai perdamaian yang adil dan tahan lama. Keduanya juga menolak usulan relokasi kembali warga Palestina ke wilayah asalnya. Tak hanya itu, Raja Abdullah berjanji bahwa Amerika Serikat akan menampung 2.000 anak Palestina, meskipun Liga Arab menolak rencana penampungan bagi warga Palestina dari Gaza. Sebelumnya, Presiden Trump telah memperingatkan bahwa bantuan kepada negara-negara yang tidak bersedia menampung warga Palestina akan dihentikan. Sebagai informasi, Mesir setiap tahun menerima bantuan sebesar 1,5 miliar dolar AS dari Amerika Serikat. Inisiatif evakuasi dan dukungan internasional. Dalam pidatonya kepada rakyat Yordania, Presiden Trump memuji Raja Abdullah sebagai orang yang luar biasa karena dalam beberapa bulan terakhir beliau telah membantu Israel dengan mengaktifkan angkatan udara penuh untuk melawan rudal Iran yang mengancam wilayahnya dan membuka langit bagi pesawat tempur Israel. Trump pun menyatakan kesiapan pemerintahannya untuk mulai menampung pengungsi Palestina. Dalam pertemuan antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, keduanya mengungkapkan bahwa persiapan evakuasi pengungsi Palestina dari jalur Gaza telah dimulai. Di forum yang sama, Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini,
menekankan kembali persahabatan antara Italia dan Israel, serta mendukung inisiatif yang diharapkan dapat membawa perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bagi kawasan Timur Tengah. Ia menambahkan bahwa upaya ini juga bertujuan untuk menghapus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam radikal demi kesejahteraan rakyat Palestina. Sementara itu, pemerintah Irlandia tengah membangun kamp pengungsi sebagai upaya untuk menampung warga Palestina serta jutaan pengungsi ekonomi lainnya, menandakan bahwa krisis kemanusiaan di kawasan tersebut mulai menyebar ke berbagai belahan dunia. Kesimpulan, situasi di Timur Tengah semakin kompleks dengan adanya penolakan Hamas terhadap batas waktu pembebasan sandera, persiapan militer Israel yang intensif, dan berbagai dinamika politik serta diplomatik yang melibatkan kekuatan besar dunia. Dengan adanya peringatan keras dari Presiden Trump dan langkah-langkah strategis di perbatasan Lebanon, eskalasi konflik tampaknya semakin dekat, sementara upaya perdamaian dan evakuasi pengungsi terus diupayakan oleh berbagai pihak internasional. Semua peristiwa ini mengindikasikan bahwa kawasan ini berada di ambang perubahan signifikan yang bisa berdampak luas bagi stabilitas regional dan global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.